Ini karena Anda ini kepala sekolah, Anda ini kepala dinas pendidikan, bukan motivator. Itu harus bedakan. Karena kita ini memasuki era yang harus serba perfect, tidak boleh ada kurang dikit. Kenapa? Kita akan memasuki dan sudah memasuki era industrialisasi. Di era industrialisasi itu harus serba sempurna. Kurang 0,00 mm hati bangsa itu. Gara-gara itu mobil bisa jatuh ke jurang. Untuk itu sudah saatnya kita membangun diri menjadi manusia pancawaluya itu. Dia punya cager, bager, bener, pinter, singer, yang di dalamnya adalah terjadi orkestrasi yang sempurna antara panca indera kita, yaitu panon ku awasna, celik ku danguna, irung ku angsena, letah ku ucapna, hate ku ikhlasna, menjadi satu kesatuan orkestrasi yang dalam diri. Siapa yang menjadi pengendali dirinya adalah hati. Karena hati menjadi pengendali diri, maka lahirlah sifat hidup yang disebut dengan pok, pek, prak. Kenapa? Dia bisa bicara, ada poknya, dia bisa mengerjakan, dan dia cekatan dalam mengerjakannya. Jangan sibuk jadi kepala sekolah hanya cerita di TikTok. Ini karena Anda ini kepala sekolah, Anda ini kepala dinas pendidikan, bukan motivator. Itu harus bedakan. Ya, saya ingin punya anak buah yang bukan motivator. Saya ingin menjadi punya anak buah semuanya pelaksana teknis kegiatan. Motivator bukan birokrat. Tugas motivator itu konsultan, bukan kita. Tepuk tangan semuanya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Direktur, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga Bapak menjadi inspirasi bagi anak-anak Jawa Barat, tumbuh menjadi anak-anak yang memasuki karakter industri yang kuat berbasis pertanian. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, sahabat saya sejak lama, cuma nasibnya yang beda. Saya ngalamin jadi gubernur, kan? Bapak ngalamin jadi ketua komisi. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini beberapa telaah yang ingin saya sampaikan kepada seluruh birokrat di Jawa Barat. Yang pertama, apa sih yang menjadi kelemahan pembangunan di Jawa Barat dan di Indonesia? Para pemimpinnya terlalu banyak buat istilah. Coba lihat kalau mau pilbub, terwujudnya masyarakat kabupaten ini yang A, B, C, D panjang. Semakin kita banyak membuat istilah, sesungguhnya kita lagi memperlihatkan kebodohan kita. Kenapa? Karena kita merangkai kata-kata. Visi itu nggak usah panjang. Cukup apa visinya? Jawa Barat istimewa. Apa misinya? Pembangunan berkarakter. Apa itu Jawa Barat istimewa? Jawa Barat istimewa itu Jawa Barat yang terwujud dalam tatanan kehidupan yang apa? Gemah, ripah, repeh, rapi. Gemah, ripah, repeh, rapi itu karakter manusianya seperti apa? Cager, bager, bener, pinter, singer. Kehidupan civil society-nya seperti apa? Kehidupan civil society-nya sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi seleuwih, kadarat jadi salogak. Kehidupan ekonomi masyarakatnya bagaimana? Kehidupan ekonomi masyarakatnya adalah masyarakat yang ngahenang, ngahening, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding tapi teu nyandung. Kekayaannya bagaimana? Kekayaannya adalah reaketon, buncir liit, loba duit, bro di juru, bro dipantau, ngalaya di tengah imah, di pipir aya petikeun, di kolong aya si jago, naparango si di kolong aya si jamrong, naparango aya si jago, sistematik. Kemarin saya diuji itu oleh dosen Paramadina. Nah, ini untuk itu visi kita ini. Karena visi kita ini kita harus bekerja. Bekerja bagaimana? Sistem pendidikan. Pendidikannya pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter itu apa? Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, itu dalam konteks keindonesiaan. Dalam konteks kejawa baratan apa? Dan konteks saya orang Islam. Kalau konteks keagamaan itu adalah manusia yang disebut dengan rawayan jati, itu kata orang Sunda. Rawayan jati itu kayak
Kayak gimana? Kaluhur sirungan kahandap akaran. Dalam kaidah agama disebutnya insan kamil. Sederhana. Karena itu sistematika pendidikannya harus apa? Sistematika pendidikannya harus membentuk karakter itu. Karena harus membentuk karakter itu, maka manusia sudah punya karakter atau jati dirinya sejak kecil. Saya punya anak Nihiang. Nihiang itu gerakan ucapannya, gerakan matanya, gerakan hidungnya, gerakan telinganya lebih cepat dibanding dengan kesabarannya. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Saya latih tari untuk belajar sabar. Saya latih terus membaca dalam setiap sore agar sabar. Kemudian di rumahnya harus ada pawang. Pawangnya siapa? Ayahnya. Semua yang di rumah itu kalah sama dia, kecuali ayahnya. Dan ayahnya juga kalah sama dia. Saya udah ngomong sama dia tiap pagi, aku yang telah mengalahkanmu dan kamu juga yang mengalahkan aku. Nah, ini harus dibaca. Perspektif ini harus dibaca oleh guru sejak dini, sehingga di kelas itu tidak ada guru mengatakan anaknya bodoh. Kenapa? Dia tidak bodoh. Dia tidak ahli di matematika, tapi dia larinya kencang. Maka dia adalah seorang pelari maraton. Dia seorang pelari 100 meter. Dia matematika tidak pinter, tapi kalau dikasih motor, dia ngoprek, dia pinter banget itu merangkai motor, membuat mesin motor menjadi lebih kencang, membuat motor BBM-nya menjadi awet. Dia di situ. Oh, dia tidak pinter. Bahkan saya punya teman yang tidak naik kelas ketika di STM-nya, tidak naik kelas, tapi dia jago bikin sound system sampai hari ini. Dia jago elektrik. Dia nggak bisa belajar duduk begini mengikuti teori guru, tapi dia otodidak. Apa yang menjadi problem bangsa ini adalah orang-orang yang otodidak memiliki tingkat kecerdasan tingkat tinggi, dia dihambat oleh strukturisasi birokrasi yang disebut dengan ijazah. Yang saya tampilkan video Kang Deddy Mulyadi itu adalah cuplikan dari pidato Kang Deddy Mulyadi, yang mana dalam pidato Kang Deddy Mulyadi itu ada beberapa poin yang sangat penting sekali kalau kita menyimpulkan secara keseluruhan, kawan-kawan. Yang pertama adalah petuah tentang karakter dan visi. Yang ketiga, kinerja dan disiplin birokrasi. Ke-1, kedua. Yang ketiga adalah solusi dan peluang ekonomi. Itu ada 3 poin ya, kawan-kawan. Nah, yang saya tampilkan itu adalah mengenai petuah tentang karakter dan visi. Pentingnya kesempurnaan. Ini kesimpulannya ya, kawan-kawan. Di era industri, pentingnya kesempurnaan di era industri. Memasuki era industrialisasi, segalanya harus serba sempurna. Toleransi kesalahan sangat kecil, 0,00 mm, karena bisa berakibat fatal. Itu kata Kang Deddy Mulyadi. Tetapi bukan sempurna dalam arti tidak memiliki kekurangan atau tidak memiliki kesalahan, kawan-kawan. Maksud serba sempurna ini adalah kita harus melakukan pekerjaan kita dengan semaksimal mungkin. Apabila ada kesalahan, ya namanya juga manusia ya, kawan-kawan. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep manusia Pancawaluya. Manusia, kata Kang Deddy Mulyadi, harus memiliki karakter cager. Cager itu sehat. Bager, bager itu baik. Bener, bener itu bener. Pinter dan singer, singer itu terampil ya, kawan-kawan. Itu konsep manusia Pancawaluya yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Terus orkestrasi panca indera, kesempurnaan diri terjadi saat hati menjadi pengendali yang melahirkan sifat pokpek. Apa itu? Pokpek prak, bisa bicara, mengerjakan dan cekatan itu ya. Kritik terhadap birokrat, kepala sekolah atau kepala dinas harus menjadi pelaksana teknis kegiatan.
bukan hanya motivator dan konsultasi. Ini adalah kritikan Kang Deddy Mulyadi terhadap birokrat ya. Mengapa? Mungkin karena pada saat ini kebanyakan para kepala sekolah dan kepala dinas itu ya bisanya motivator atau konsultan, akhirnya dikritik oleh Kang Deddy Mulyadi yang namanya kepala sekolah atau kepala dinas itu harus menjadi pelaksana teknis kegiatan gitu kawan-kawannya. Mungkin Kang Deddy Mulyadi melihat keadaan-keadaannya sehingga mengkritik seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya, sederhanakan visi. Visi tidak perlu panjang, cukup dirangkai sederhana seperti Jawa Barat Istimewa dengan misi pembangunan berkarakter. Kenapa kalau panjang itu? Kalau panjang itu kayaknya malas dibaca itu ya. Definisi Jawa Barat Istimewa yaitu mewujudkan tatanan kehidupan yang gemah ripah ripeh rapi dan masyarakat yang ngehendangening ekonomi gitu kawan-kawan. Pendidikan berkarakter harus mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dengan membentuk karakter kuat sejak kecil. Dengan guru harus memahami potensi setiap anak kawan-kawan. Bagaimana bisa seorang murid paham terhadap pelajaran apabila seorang guru tidak bisa memahami kelemahan dan kekurangan anak tersebut, tidak bisa memahami potensi anak tersebut. Ya masa gini loh kawan-kawan, kita mengajar di TK menggunakan bahasa kuliahan, apakah anak TK itu akan mengerti? Pastinya tidak akan mengerti kan kawan-kawan. Oleh karena itu Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa guru harus memahami potensi setiap anak, karena apabila potensi anak itu bisa dipahami oleh guru, guru bisa menggali potensi anak tersebut agar lebih baik daripada sebelumnya kawan-kawan. Ya potensinya itu potensi akal, ya kan, dan lain sebagainya. Banyaklah potensi-potensi siswa itu kawan-kawan, atau potensi manusia itu. Menghilangkan stigma bodoh, menghilangkan stigma bodoh. Anak yang tidak ahli di matematika mungkin ahli dalam berlari maraton atau ahli menggoprek motor. Setiap anak memiliki keahlian otodidak yang harus didukung, bukan dihambat oleh ijazah. Kenapa? Karena birokrat sering menghabiskan waktu untuk sekolah S1, S2, S3 dan urusan tukin sehingga kurang inovasi gitu kata Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan. Itulah inti dari cuplikan yang saya tampilkan ya kawan-kawan. Dan dalam pidato fullnya Kang Deddy Mulyadi di sini juga menjelaskan tentang kinerja dan disiplin birokrasi ya. Terus lagi solusi dan peluang ekonomi. Terus lagi udah 3 doang, nanti kita akan bahas dalam video selanjutnya kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagaimana pendapatmu mengenai video kali ini? Jangan lupa tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.